Saudari Bupati Tanggamus, Saudara Wakil Bupati Tanggamus, Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanggamus, Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim, yang sempat hadir, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, dan para asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. DPRD Kabupaten Tanggamus menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2019. Dikarenakan dalam situasi pandemi COVID-19, maka sidang paripurna dilakukan dengan video conference. Para anggota DPRD di ruang sidang sementara Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani dan jajaran Forkopimda berada di ruang rapat Bupati. Sidang paripurna pertama dengan video conference itu dipimpin Ketua DPRD Tanggamus, Heri Agustiawan. Turut mendampingi Heri, Wakil Ketua 1 Irwandi Suralaga, Wakil Ketua 2 Teddy Kurniawan, dan Wakil Ketua 3 Kurnain. Selain menggunakan video conference, sidang paripurna yang diikuti 37 anggota DPRD itu juga tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti sebelum masuk. Anggota DPRD wajib mencuci tangan menggunakan hand sanitizer yang disiapkan di depan pintu masuk dan juga seluruh anggota dewan menggunakan masker. Situasi pandemi coronavirus atau COVID-19 dan demi terselenggaranya kegiatan rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus, maka kepala daerah dapat menyampaikan sambutannya melalui video conference dari ruang rapat Bupati Tanggamus bersama Forkopimda Kabupaten Tanggamus yang terhubung dengan DPRD Kabupaten Tanggamus di ruang rapat utama DPRD. Selanjutnya kami persilakan kepada Sekretaris Dewan untuk membacakan surat-surat masuk serta kehadiran anggota Dewan yang terhormat. Silakan. Jumlah anggota 45 orang, hadir 34 orang, tidak hadir 11 orang. Keterangan izin 5 orang, tanpa keterangan 6 orang, jumlah 45 orang. Surat masuk dari Bupati Tanggamus Tanggung 17 Maret 2020 kepada yang terhormat Saudara Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung nomor 05/2592/37 tahun 2020 pelajaran 110 buku perihal penyampaian buku laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun 2020 sehubungan dengan berakhirnya tahun anggaran 2019 dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan LKPD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bersama itu
Kedua, surat dari DPRD Kabupaten Tanggamus, Kota Agung, 28 April 2020 kepada pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung, nomor 170 dari 757 dari 18 dari 2020 tentang perihal ketetapan rapat Bamus DPRD Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan rapat pada musyawarah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanggamus menetapkan jadwal rapat-rapat terbuka pada hari tanggal Kamis 30 April 2020 waktu 15.00 sampai selesai, tempat melalui video konferensi di ruang sidang DPRD Kabupaten Tanggamus dan ruang rapat Bupati Tanggamus. Pakaian resmi harian PESA. Acara 1. Paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun 2019. 2. Rapat internal pembentukan pansus laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun 2019. Demikian untuk maklum atas pertanyaan saya terima kasih. DPRD Kabupaten Tanggamus. Ketua Heri Danis Dewan Eksos ditandatangani. Sekretaris Dewan Dr. Seri Rahman ditandatangani. Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran anggota Dewan yang terhormat serta membacakan surat-surat masuk. Dari jumlah kehadiran anggota Dewan yang telah dilaporkan tadi, maka dengan demikian rapat paripurna memenuhi quorum. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa persidangan 2 tahun sidang 2020 dengan acara penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun 2019. Dengan ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2019 melalui video conference. Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani dalam laporannya menyampaikan secara umum perkembangan tingkat perekonomian di Kabupaten Tanggamus dalam setahun terakhir ini terus membaik dan stabil, yang tentunya tidak terlepas dari berbagai program pembangunan yang berhasil dilaksanakan. Sedangkan gambaran umum pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2019, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1,79 triliun, terrealisasi sebesar 1,71 triliun atau 95,53%. Belanja daerah ditargetkan sebesar 1,81 triliun, terrealisasi sebesar 1,67 triliun atau 92,51%. Sedangkan pembiayaan daerah untuk penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 25,39 miliar dan terrealisasi sebesar 25,14. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 2,7 miliar dan terrealisasi sebesar 2,7 miliar. Dilanjutkan Bupati bahwa belanja daerah merupakan komponen pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja daerah tersebut meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung dianggarkan sebesar 1,9 triliun rupiah dan terrealisasi sebesar 1,2 triliun atau 94,16%. Kemudian untuk belanja langsung dianggarkan sebesar 720,99 miliar dan terrealisasi sebesar 648,82 miliar atau 89,99%. Dalam kesempatan itu Bupati juga menyampaikan sejumlah prestasi dan berbagai penghargaan yang diraih Pemkab Tanggamus
selama tahun anggaran 2019. Adapun prestasi tersebut diantaranya juara umum MTQ tingkat Provinsi Lampung 4 kali berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan 2019. Kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI. Meraih Pakarti Utama 1 yaitu penghargaan pelaksanaan terbaik Pratama pada Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja tingkat nasional tahun 2019 diraih oleh Pekon Dadisari Wonosobo dan meraih predikat Kabupaten Cukup Peduli HAM tingkat nasional. Berbagai penghargaan tersebut memberikan konsekuensi dan tanggung jawab yang lebih besar bagi kita untuk meningkatkan kinerja, kebersamaan, kekompakan, dan sinergitas di semua lini penyelenggaraan pemerintahan. Untuk penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 25,39 miliar rupiah dan terrealisasi sebesar 25,14 miliar rupiah. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 2,7 miliar rupiah dan terrealisasi sebesar 2,7 miliar rupiah. Sebagai catatan bahwa angka realisasi ini adalah angka sementara sebelum diaudit oleh BPK. Belanja daerah merupakan komponen pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja daerah tersebut meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung dianggarkan sebesar 1,09 triliun rupiah dan terrealisasi sebesar 1,02 triliun rupiah atau 94,16%. Kemudian untuk belanja langsung dianggarkan sebesar 720,99 miliar rupiah dan terrealisasi sebesar 648,82 miliar rupiah atau 89,99%. Sidang paripurna yang berbahagia, perlu saya sampaikan juga bahwa selama tahun anggaran 2019, Kabupaten Tanggamus telah berhasil mengukir keberhasilan dan penghargaan di berbagai bidang. Di antaranya, juara umum MTQ tingkat Provinsi Lampung 4 kali berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan 2019. Kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI. Meraih Pakarti Utama 1, yaitu penghargaan pelaksana terbaik pertama pada Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja tingkat nasional tahun 2019 diraih oleh Pekon Dadisari Wonosobo. Kabupaten Cukup Peduli HAM tingkat nasional. Meraih medali perunggu Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat nasional dan medali emas pada Lomba OSN tingkat provinsi diraih oleh Luciana, siswi SMPN 1 Air Naningan. Meraih rekor muri sebagai kabupaten melakukan penanaman pohon akasia terbanyak yaitu 30.000 batang. Juara 2 stand terbaik pada pameran produk unggulan perdagangan pariwisata dan investasi di Yogyakarta. Pelaksana terbaik nasional program Kampung Iklim Utama yang diraih oleh Pekon Gisting Bawah. Juara 1 Lomba UKS tingkat Provinsi Lampung diraih SDIT Teladan Kecamatan Kota Agung. Juara 2 Lomba Gerakan Sayang Ibu atau GSI tingkat Provinsi Lampung diraih oleh Pekon Kalang Padat. Juara 3 Penghargaan Pembangunan Daerah kategori Kabupaten tingkat Provinsi Lampung. Juara 3 Lomba Keluarga Sadar Hukum atau Kadarkum tingkat Provinsi Lampung diraih oleh Pekon Argomulyo Sumberjo. Juara 3 Lomba P3 KSS tingkat Provinsi Lampung diraih oleh Pekon Kalibening. Juara 3 Lomba Pekon tingkat Provinsi Lampung diraih oleh Pekon Datarajan Ulu Belu. Juara Harapan 1 Lomba Badan Usaha Milik Desa tingkat Provinsi Lampung diraih oleh BUM Pekon Rizky Makmur, Pekon Argopeni Sumberjo. Juara Harapan 2 Lomba BBGRM tingkat Provinsi Lampung diraih oleh Pekon Sukanegeri Jaya Talang Padang. Berbagai penghargaan tersebut memberikan konsekuensi dan tanggung jawab yang lebih besar bagi kita untuk meningkatkan kinerja, kebersamaan, kekompakan, dan sinergitas di semua lini penyelenggara pemerintahan.
Di luar dari keberhasilan tersebut, sebenarnya masih banyak keberhasilan lain yang telah dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang merupakan hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan-keberhasilan yang telah kita capai harus terus ditingkatkan karena masih banyak potensi-potensi di Kabupaten Tanggamus yang akan terus kita kelola dan kembangkan. Meskipun di satu sisi sejumlah keberhasilan dan prestasi mampu kita wujudkan, namun kita juga mengakui masih adanya sejumlah kendala dari proses pembangunan selama 1 tahun terakhir. Di antaranya adalah kita menghadapi berbagai macam bencana alam seperti musibah banjir, kebakaran, tanah longsor, dan gelombang air pasang atau tsunami di sejumlah tempat, sehingga menyita tenaga dan dana untuk menanganinya. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa bangsa Indonesia umumnya dan Kabupaten Tanggamus khususnya sedang berusaha melakukan pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan berdasarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tanggal 9 April 2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, maka Kabupaten Tanggamus telah melakukan refocusing dan perubahan alokasi anggaran untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Tanggamus yang bersumber dari APBD dengan total anggaran sebesar 57,88 miliar rupiah. Sedangkan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK /07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, maka Kabupaten Tanggamus akan melakukan efisiensi anggaran sebesar 110 miliar rupiah akibat pemotongan dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat dengan rincian efisiensi berupa dana alokasi umum atau DAU sebesar 88 miliar rupiah, dana alokasi khusus atau DAK sebesar 21 miliar rupiah, dan pendapatan lainnya sebesar 3 miliar rupiah. Sidang paripurna yang berbahagia, kita menyadari bahwa tantangan dan kendala pembangunan di masa depan akan semakin berat. Tuntutan akan terselenggaranya good governance ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 yang merupakan bencana nasional yang berdampak pada penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dan nasional merupakan contoh-contoh tantangan yang harus dihadapi. Hal tersebut hendaknya dapat menjadi cambuk bagi kita semua untuk menyatukan tekad dan mempererat kerjasama serta berupaya lebih keras lagi demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanggamus. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tanggamus yang telah bahu-membahu dan bergotong royong memberikan andil demi melakukan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Tanggamus. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Demikian yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan LKPJ tahun 2019 ini. Mengenai uraian yang lebih terperinci, kami persilahkan kepada para anggota sidang paripurna yang terhormat untuk memeriksa dan membahasnya, yang pada hari ini secara resmi saya sampaikan kepada Saudara Ketua Dewan dalam sidang paripurna yang terhormat ini sebagai bahan pembahasan lebih lanjut. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan, perhatian, dan kesabaran Dewan yang terhormat yang telah mendengarkan penjelasan yang kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa,
selalu memberikan perlindungan kepada kita semua dan masyarakat Kabupaten Tanggamus, selalu diberi kesehatan, keselamatan, serta dijauhkan dari bala bencana dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2019. Mohon maaf tadi belum sempat kami sampaikan Ketua BN berdasarkan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang laporan tentang penyelenggaraan laporan dengan pertanggungjawaban sesuai dengan cara BPN. Hasil pembahasan laporan ini adalah keputusan yang disampaikan oleh kepala daerah dan mohon maaf tadi belum sempat kami sampaikan Ketua BN berdasarkan hal ini adalah keputusan yang disampaikan oleh kepala daerah dan ini adalah keputusan yang disampaikan oleh kepala daerah yang disampaikan tadi akan dilaksanakan dalam rapat paripurna internal peraturan dan paripurna. Kami berharap pembahasan laporan berkenaan tahun yang baru tahun 2019, pembahasan laporan berkenaan tahun yang baru tahun 2019 dan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, hasil pembahasan tersebut akan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD Badan Musyawarah DPRD Kabupaten. Saudari Bupati, Saudara Wakil Bupati, hadir rapat paripurna yang kami hormati. Sebelum rapat paripurna yang kami tutup, diberitahukan bahwa rapat paripurna akan dilanjutkan hari ini atas kesabaran dan keturunan saudara-saudara. Mengikuti acara ini kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Rapat paripurna ini kami yang terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, Sementara Ketua DPRD Tanggamus Heri Agustiawan mengatakan bahwa LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPRD dan selanjutnya DPRD membahas LKPJ tersebut secara internal sesuai tata tertib DPRD. Kami berharap pembahasan LKPJ Bupati tahun 2019 tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan dan dibahas secara cermat yang berpedoman pada perundang-undangan. Selanjutnya, hasil pembahasan akan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD sesuai jadwal yang telah ditetapkan DPRD Tanggamus. kepada Saudari Bupati yang telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2019. Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, mohon maaf tadi belum sempat kami sampaikan salam penghormatan kepada Ketua BN dan Ketua Pengadilan Agama yang tampak hadir juga dan mewakili. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang laporan tentang penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, dijelaskan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD dan selanjutnya DPRD membahas laporan keterangan pertanggungjawaban tersebut secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.
Hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban yang berupa catatan atau rekomendasi ditetapkan oleh DPRD dalam bentuk keputusan yang disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa. Selanjutnya terkait pembentukan panitia khusus dan penetapan jadwal pembahasan atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2019 yang telah disampaikan tadi akan dilaksanakan dalam rapat paripurna internal setelah berakhirnya rapat paripurna saat ini. Kami berharap pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2019 tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan dibahas secara cermat serta berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, hasil pembahasan tersebut akan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tanggamus. Saudari Bupati, Saudara Wakil Bupati, serta hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Sebelum rapat paripurna yang kami tutup, diberitahukan bahwa rapat paripurna akan dilanjutkan dengan agenda rapat internal DPRD Kabupaten Tanggamus. Untuk itu diharapkan kepada seluruh pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat agar tidak meninggalkan tempat. Demikianlah rangkaian rapat paripurna kita pada hari ini. Atas kesabaran dan ketekunan saudara-saudara mengikuti acara ini kami ucapkan terima kasih. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin.